Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin najrat, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Darussalam Samarinda dan juga para pendengar radio Darussalam. Pertama-tama seperti biasa kita memulai kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di hari ke-18 dari bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, biasa diistilahkan bulan Dzulqa'dah, bisa juga Dzulqa'dah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 di sisi Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Qamariyah ini dalam penanggalan kalender Islam ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah. Sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan bulan Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Nah, itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram. Kemudian nanti ditambah 1 menjelang Ramadan ada bulan Rajab. Nah, jadi totalnya ada 4. Nah, pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para pendengar Radio Darussalam, kenapa bulan ini dikatakan bulan haram? Kita tahu haram itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya bermakna sesuatu yang terlarang atau sangat terlarang. Kalau dalam istilah fikih, haram itu artinya mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Lawan dari kata wajib. Jadi kalau haram lawan dari kata wajib. Minum khamar haram, meninggalkan dapat pahala, mengerjakan dapat dosa. Judi haram, mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Salat wajib, mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Itu dalam istilah fikih. Kenapa bulan-bulan 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab diistilahkan bulan haram? Nah, menurut seorang ulama Qadhi Abu Ya'la, ada 2 alasan mengapa Allah menamakan bulan ini sebagai bulan haram. Yang pertama, pada bulan ini diharamkan berbagai macam kezaliman, khususnya pembunuhan. Tidak boleh membunuh. Bukan berarti di luar bulan haram boleh membunuh, tidak. Tapi dosanya berlipat ganda kalau dilaksanakan di
bulan-bulan haram. Karena memang dulu kebiasaannya orang Arab suka berperang. Nah, ketika masuk bulan haram, 4 bulan haram ini, maka mereka bersepakat, jangan berperang dulu, kita pending dulu, nanti setelah keluar dari bulan haram baru lanjut perangnya. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan kepada bulan-bulan haram. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, menurut Al-Qadhi Abu Ya'la, pada bulan haram ini diharamkan melakukan tindakan dan perbuatan haram. Sama seperti tadi, bukan berarti di luar bulan-bulan haram ini boleh melakukan perbuatan yang haram, tidak. Artinya apa? Saking terlarangnya dosa atau maksiat yang dilakukan di bulan-bulan ini akan berlipat ganda dosanya. Tapi sebaliknya juga, nah ini karena Allah Maha Adil. Kalau dosanya berlipat ganda, maka pahala juga kebaikan amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab juga akan berlipat ganda pahalanya. Kalau misalnya di luar bulan haram melakukan dosa maksiat 1 dosanya, maka bisa jadi berlipat ganda jadi 2. Begitu pula kebaikan. Kalau kebaikan, 1 kebaikan itu senilai dengan 10 bi asyri amsalihha. Karena bedanya dosa dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu 1 kali dikerjakan langsung berlipat ganda 10. Tapi kalau di bulan-bulan haram bisa jadi berlipat menjadi 20 pahalanya. Nah, itu salah satu makna haram, bermakna larangan. Nah, kemudian di samping bermakna larangan, kata haram juga bermakna kemuliaan, keagungan. Contohnya misalnya Masjidil Haram. Bukan berarti Masjidil Haram masjid yang terlarang atau tanah haram. Tapi yang dimaksud Masjidil Haram adalah tanah kemuliaan, tanah yang agung. Masjid yang mulia, masjid yang agung. Nah, itu artinya Masjidil Haram. Nah, amalan apa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan-bulan haram ini, khususnya nanti di bulan Dzulhijjah? Nah, kita persiapan. Nah, salah satunya seperti yang diumumkan tadi, berkurban. Karena kata Nabi, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelonggaran, bukan hanya harta. Karena ada juga orang yang punya harta tapi tidak longgar jiwanya. Tapi yang dianjurkan adalah orang yang punya kelonggaran. Walam yudhhi, kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musalla. Bahkan ibadah kurban ini salah satu ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Setiap tahun beliau berkurban. Padahal kita tahu Nabi orang yang tidak punya banyak duit. Rumahnya sangat kecil. Beliau meninggal tidak ada satupun harta yang beliau tinggalkan. Jadi amalan yang paling utama kita persiapan ini untuk menyembelih hewan kurban. Apalagi berpuasa. Di bulan Dzulhijjah nanti ada puasa tarwiyah. Puasa 1 hari sebelum berangkat wukuf. Dan juga puasa Arafah. Dan yang paling penting tentu bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Orang yang punya duit berangkat ke tanah suci. Tapi bagi orang yang tidak mampu, nah penggantinya adalah puasa Arafah. Jadi bagi orang yang melaksanakan haji tidak boleh berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan haji, kita yang di Indonesia tidak berangkat haji, sebagai pengganti, nah kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, dan memang salah satu keagungan bulan Dzulhijjah adalah adanya pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang ini lagi ramai-ramainya berita tentang berangkat haji.
Samarinda kalau saya tidak salah sudah berangkat hajinya. Sudah banyak yang berangsur-angsur berangkat menuju ke tanah suci. Dan alhamdulillah kita bersyukur tahun ini Indonesia sudah bisa memberangkatkan jamaah haji 100% daripada kuotanya. Sebelumnya kan banyak pemotongan. Alhamdulillah tahun ini sudah 100%. Kuota jamaah haji Indonesia itu 221.000 jamaah. Memang hanya sangat sedikit saja jumlahnya dibanding jumlah umat Islam di Indonesia hampir 200 juta. Hanya berapa persen saja. Dan memang diperkirakan tahun ini ada 3 juta jamaah kurang lebih yang akan berkumpul di satu tempat, di satu waktu untuk memenuhi panggilan Allah. Karena memang semua umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti ingin ke tanah suci. Siapa yang mengaku beriman, siapa yang mengaku muslim yang tidak mau ke tanah suci? Kalau ditanya pasti mau ke tanah suci. Apalagi memang ibadah haji salah satu kesempurnaan keislaman seseorang yang diistilahkan dengan arkanul Islam, rukun Islam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu saja. Karena memang ibadah haji ini jemaah sekalian menghimpun 2 keutamaan. Yang pertama keutamaan waktu. Nah, tadi bulan-bulan haram. Jadi ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan-bulan haram saja. Bulan Dzulhijjah. Waktunya mulia. Dan juga ibadah haji punya keutamaan tempat di tanah suci, di padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Bagaimana dengan kita yang tidak mampu berhaji? Atau mungkin mampu, ada duit, ada harta, tapi belum sempat karena daftar tunggu yang semakin panjang. Meskipun kita punya duit, mau daftar haji belum tentu langsung berangkat. Sedengar-dengar tahun jamaah haji Samarinda itu, bagi yang mau berangkat haji daftar di Kementerian Agama Kota Samarinda, daftar tunggunya sudah sampai 70 tahun. Jadi kalau kita umur 50 tahun sekarang daftar hari ini misalnya, maka tidak langsung berangkat, nanti 70 tahun yang akan datang. Umur 120 tahun, syukur-syukur kalau masih hidup. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak bisa berangkat haji? Ada duit, tapi panjang daftar tunggunya. Nah, ada amalan-amalan yang nilainya setara dengan haji. Nilainya ya, bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Nilainya setara dengan ibadah haji. Salat fardu secara berjamaah. Nah, kita tadi melaksanakan salat fardu secara berjamaah senilai dengan ibadah haji. Salat isyraq ketika matahari mulai terbit sebelum salat duha, salat isyraq itu juga setara dengan ibadah haji. Menghadiri majelis, nah ini kita sekarang menghadiri majelis, duduk mendengarkan ceramah ba'da zuhur setara dengan haji. Jadi kalau dihitung-hitung banyak juga kita haji sudah. Umrah di bulan Ramadan. Nah, ini khusus di bulan Ramadan saja. Karena kata Rasulullah, al-umratu fi Ramadan ka hajjati ma'i. Berumrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Bukan hajinya haji, tapi haji bersama dengan Rasulullah. Apalagi amalan yang setara dengan haji, berbakti kepada orang tua. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah tiada. Kita kunjungi kuburannya, kita bacakan Al-Fatihah, kita doakan. Itu juga setara dengan haji, berbakti kepada orang tua pada waktu mereka hidup dan juga mereka mati. Kita kirimkan doa.
Apalagi yang setara dengan haji, membaca tasbih, tahmid, takbir. Nah, yang biasa kita lakukan setelah sholat fardu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi jangan langsung pergi, baru selesai salam langsung berdiri pulang. Nanti tunggu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu nilainya setara dengan haji. Bahkan bertekad, berniat saja kita berangkat haji, itu sudah dapat pahalanya ibadah haji. Karena ada juga orang yang sama sekali tidak pernah berdoa. Nah, kita perbanyak doa. Allahumma rzuqna ziaratal masjidil haram. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk bisa berangkat ke tanah suci. Nah, di bulan haram ini. Nah, meskipun juga jamaah sekalian, kita tidak berhaji misalnya, kita tidak berangkat ke tanah suci, secara syariat kita tidak melaksanakan ritual-ritual seperti tawaf, sa'i, mabit, wukuf, melontar jumrah. Kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut secara syariat, tapi secara hakikat kita bisa melaksanakan nilai-nilai ibadah haji dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun misalnya secara syariat Ka'bah itu ada di Makkah Al-Mukarramah, tapi secara hakikat kita bisa bawa Ka'bah dalam tanda kutip, Ka'bah yang lain ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, biasa saya contohkan ini kepada adik-adik mahasiswa. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari Hajaratul Aswad, diakhiri dengan Hajaratul Aswad juga. Nah, itu secara syariatnya. Tapi sebenarnya secara hakikat ini simbol bahwa dalam 7 hari seminggu hendaknya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selalu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawaf itu disunnahkan untuk dekat-dekat dengan Ka'bah, tidak dianjurkan untuk tawafnya jauh dari Ka'bah. Nah, sebagai simbol kita dekatkan diri kita kepada Allah dalam 7 hari seminggu. Jangan pernah lepas berzikir mengingat Allah. Sama ketika tawaf, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, karena tawaf itu senilai dengan sholat. Makanya orang yang tawaf itu kalau dia batal wudunya, misalnya kentut, harus pergi berwudu lagi karena dia setara dengan sholat. Tawaf itu zikir, membaca doa. Minimal sholat 5 waktu, berzikir. Aqimis sholata li dzikri, karena sholat itu adalah zikir, mengingat Allah. Kalau ibadah haji kita memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika laka labbaik. Maka dengan panggilan salat kita memenuhi panggilan azan, hayya 'alas shalah. Sama-sama panggilannya Allah. Tapi panggilan haji itu panggilannya Allah secara langsung. Wa adzin di dalam Al-Qur'an finnasi bil hajj. Tapi kalau panggilan sholat ada muadzin, hayya 'alas sholat. Sama-sama panggilan Allah. Wukuf di padang Arafah. Semua jamaah haji berkumpul, wajib rukun haji. Tidak sah hajinya seseorang kalau tidak wukuf di satu tempat yang sempit, yang tandus. Nah, ini sebagai gambaran. Seperti itulah nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, menghadap Allah Subhanahu wa taala memakai pakaian putih-putih. Kenapa pakaian putih-putih? Ini sama seperti pakaian kafan. Kain kafan yang dipakai orang mati itu. Nah, begitu pula nanti dibangkitkan di hari kemudian di padang mahsyar, berpakaian putih-putih. Sa'i. Secara bahasa sa'i artinya berusaha, bersungguh-sungguh. Apa pelajarannya, nilai yang bisa kita petik dari ibadah sa'i?
Kita harus bersungguh-sungguh, berusaha, bertanggung jawab sebagai orang tua, punya keluarga, punya istri, punya anak, harus berusaha. Jangan hanya kerjanya berzikir di masjid, padahal ada anak istrinya di rumah. Pergi keluar, ada istilahnya itu beberapa hari, khuruj, mohon maaf. Tinggalkan anak istrinya, ditanya kenapa kamu pergi tinggalkan anak istrimu, mau makan di rumah? Ada Allah yang menjaga. Makanya harus berusaha sebagai orang tua. Ini sebagai simbol pelajaran daripada ibadah sa'i. Anak-anak mahasiswa yang kuliah harus berusaha belajar, berjihad. Dan masih banyak lagi nilai-nilai ritual ibadah haji yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari. Dan akhirnya sebagai kesimpulan karena waktu 20 menit. Nah, meskipun waiting list daftar tunggu ibadah haji semakin panjang, 70 tahun di Samarinda, sebagai orang yang beriman, percaya Allah, percaya Rasul, kita selalu yakin bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Apalagi memang haji adalah panggilannya Allah. Kita berdoa, semoga kita semua insya Allah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji sebelum kita benar-benar dipanggil oleh Allah untuk kembali ke sisinya melalui azan kematian. Demikian ceramah ba'da zuhur kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di sini ada tulisan ceramah ini bisa ditonton di YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ini bagi jamaah yang nonton live melalui channel YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan keterbatasan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah taqabbalallahu minkum. Oke, aku bawa juga tadi. Aku bawa lah. Alhamdulillah. Dalam aja. Ini live di YouTube lah. Ya. Tapi direkam YouTube. Direkam dulu. Oh, direkam dulu baru di YouTube. Oh ya, ininya.